Ketua DPRD Kota Malang, Bapak Imade Rian Diana Kartika SOSMM, yang kami hormati Miss Janet Dewarang, yang kami hormati Bapak Joko Randy selaku Ketua Yayasan Smart Titik Tengger, mahasiswa Universitas Ciputra jurusan Fashion, anak-anak disabilitas semuanya yang hadir di sini, serta hadirin dan para undangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita bisa bersama-sama berkumpul di gedung DPRD Kota Malang ini dalam rangkaian kegiatan seminar dengan judul PKM Pemberdayaan Artisan Disabilitas Batik Topeng Malangan untuk Praktik Keberlanjutan Fashion. Terima kasih kami sampaikan atas kesempatan waktunya untuk menghadiri acara ini. Dan susunan acara pada hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga sambutan dari Bapak Joko Randy selaku Ketua Yayasan Smart Titik Tengger, yang keempat sambutan dari Bapak Imade Rian Diana Kartika SOSMM selaku Ketua DPRD Kota Malang dan berkenan untuk membuka acara ini. Kemudian berikutnya adalah acara inti, paparan dari narasumber, sesi tanya jawab, dan penutup. Untuk itu, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita, memberi kebermanfaatan bagi kita semua, marilah kita buka dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Hadirin yang berdiri. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Smart Titik Tengger kepada Bapak Joko Randy, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang bahagia ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat hidayah yang diberikan kepada kita dalam acara ini. Acara PKBM Pemberdayaan Lapisan Difabilitas Batik Topeng Malangan. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW menjadi syarat teladan bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak istimewa se-Malang Raya dalam rangka membuka gerai Dema Titik Tenger di rumah rakyat tercinta ini, di mana tempat terhormat tersebut dijadikan sebagai ruang pajang karya-karya anak-anak istimewa kita. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Ciputra sebagai salah satu lembaga pendidikan yang peduli kepada pengembangan adik-adik kita demi keberlanjutan masa depannya. Momen ini sangat luar biasa. Tuhan mempertemukan kita di waktu-waktu yang sangat tepat. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang memberikan kesempatan ruang pajak kepada adik-adik ABK untuk berkarya dikelola oleh Dema Titik Tenger. Sedangkan kehadiran Universitas Ciputra sebagai lembaga pendidikan telah berkenan memberikan dukungan pembelajaran secara profesional. Sekali lagi kami atas nama anak-anak istimewa mengucapkan terima kasih khusus kepada kebijakan DPRD Kota Malang dan juga Universitas Ciputra. Hadirin yang saya hormati, ruang pajang tersebut tidak semata-mata bertujuan ekonomi, namun yang tidak kalah penting adalah menciptakan pendidikan atau pembelajaran mendapatkan ilmu secara inklusif, yang mana sejalan dengan filosofi pendidikan nasional tidak membatasi akses peserta didik untuk mendapatkan ilmu dengan latar belakang apapun. Sistem pembelajaran pendidikan inklusif mengikut sertakan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak-anak sebaya di sekolah reguler tanpa diskriminasi, tanpa membedakan berdasarkan fisik, mental maupun emosional, sosial bahkan status ekonomi. Dalam hal ini untuk menciptakan agar mendapatkan persamaan hak, mendapatkan pendidikan untuk bekal kelak terjun ke masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman. Hadirin yang berbahagia, ilmu merupakan elemen penting dalam kehidupan yang harus jadi perhatian kita semua, tanggung jawab kita bersama. Lahirnya bangsa yang besar, cerdas, bijaksana, serta kuat lahir dan batin dari generasinya. UNESCO mengumandangkan Education for All, yang artinya pendidikan ramah untuk semua tanpa terkecuali. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat maksimal dari pendidikan. Hadirin yang terhormat, pada titik ini tampak bahwa konsep pendidikan berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali dengan berbagai cara, di antaranya seperti yang kita lakukan dalam momen saat ini. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka kita membangun pembelajaran inklusif kepada anak-anak didik kita, anak-anak istimewa, perlu diimbangi rasa toleransi dan saling memahami setiap perbedaan. Bangsa yang besar merupakan bangsa yang di dalamnya terbangun
unsur-unsur saling bersinergi. Karena itu, marilah saling mengeratkan pegangan untuk membangun pembelajaran inklusif di Indonesia terlebih baik dan tanpa membeda-bedakan. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan saya. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dari Bapak Joko Rendi. Selanjutnya kepada Bapak Imade Diandrian MSOS MM, kami persilahkan untuk memberikan sambutan dan sekaligus berkenan untuk membuka acara pada hari ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebaikan untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat waktu, dan keluangan pikiran kita, tenaga kita untuk bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Yang saya hormati Miss Janet yang nanti akan sebagai pemateri, kemudian yang saya hormati Pak Ari, partner kita dari UB, kemudian yang saya hormati dan luar biasa sekali Ketua Yayasan Titik Tenger, Pak Joko Rendi dan seluruh jajaran pengurusnya, Pak Guntur, Bu siapa Bu? Bu Rika dan ibu-ibu yang lain, ya, dan semuanya selaku pemerhati anak-anak luar biasa ini. Dan yang saya hormati, kita ada Ketua Komisi D yang hadir di sini, Ibu Amidia Ratnanggani Siragulita. Ya, jadi Ibu Amidia ini Ketua Komisi D yang kebetulan dari fraksi PDI Perjuangan juga, yang nanti akan saya minta untuk mendampingi kegiatan ini. Pada kesempatan ini, pertama di awal ketika Pak Joko bersurat ke kita sangat antusias, di mana luar biasa sekali. Saya selalu memberikan apresiasi kepada Titik Tenger ini, Pak Joko dan teman-teman, Pak Guntur, seluruhnya. Kami tidak mungkin bisa seperti dengan semua, di mana dengan betul-betul seluruh waktu bahkan hidupnya diapresiasikan, diserahkan sepenuhnya untuk anak-anak luar biasa ini. Anak-anakku tercinta, yang jelas kami dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD pasti akan mendukung apapun yang menjadi cita-cita dan keinginan ataupun kreasi yang adik-adik ingin tampilkan. Salah satunya ketika kita itu Pak Guntur dan Bu Rika, bagian dari sejarah ketika kita memberikan pengelolaan untuk ruang UMKM yang rencana mau kita berikan untuk masyarakat umum, tapi karena pada saat itu pas peringatan Hari Disabilitas Internasional yang kita rayakan di gedung DPRD ini, langsung pada saat itu saya dapat petunjuk dari Ilahi untuk memberikan ruang UMKM itu untuk kegiatan disabilitas, khususnya dari Kota Malang dan Malang Raya. Sehingga ayo itu dimanfaatkan dengan baik, ya. Kami tidak punya ilmunya, jenengan yang punya ilmunya, monggo ini dikelola sebaik-baiknya. Yang jelas itu bagian dari
kami mewadahi dan menempatkan posisi kami untuk semua warga. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebisa mungkin akan kita terapkan. Jadi, tapi masih jauh dari angan, dari cita-cita sebenarnya. Tapi daripada kita tidak berbuat sama sekali, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Mohon maaf, saya juga tidak tahu kalau di pemerintah Kota Malang ini ada agenda perayaan hari ulang tahun Kota Malang yang ke-109, sehingga sedikit terganggu. Itu anggap hiburan saja Bapak Ibu ya. Kalau hambatan, gangguan itu dibuat hiburan, kita jadi happy. Tapi kalau dianggap itu sebagai hambatan, jadi makel ya. Jadi menurut saya dinikmatin saja. Inilah ruang rapat internal kita. Jenengan sudah pernah berkegiatan di aula ya. Sebagian pernah kita tampilkan di acara paripurna pada untuk adik siapa itu ya, yang tunanetra, siapa? Putri ya, yang suaranya luar biasa itu. Kemudian adik Nagita itu satunya, bahkan yang menari itu pernah kita tampilkan khusus di acara paripurna. Itu bagian dari kita ingin menampilkan adik-adik itu semua. Acara ini saya yakin luar biasa sekali, karena ini nanti ada fashion dari pilihan fashion atau apa nanti intinya. Yang jelas terima kasih kepada Ciputra yang dalam hal ini sudah mau mendukung kegiatan dari Titik Tenger ini. Pemerintah Kota Malang nanti tidak mungkin akan bisa sendirian dalam hal ini, tapi di sini saya sudah menghadirkan Bu Amitia, satu ketua komisi D, nanti yang membidangi ini bidang pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kesehatan juga ada di Bu Amitia. Mohon nanti Bu Amitia bisa apa yang bisa kita perjuangkan, karena kebetulan di bulan-bulan ini, bulan Mei, Juni, kita sebentar lagi sudah membahas kebijakan umum anggaran untuk APBD 2024. Sehingga usulan-usulannya bisa masuk lewat ibu-ibu atau lewat yayasan Titik Tenger, nanti monggo sampaikan pada kami. Dan kami terima kasih kepada Pak Ari yang sudah meluangkan waktu sebagai pemerhati dari pendamping UMKM dari kementerian beliau ini. Monggo Pak Ari, banyak-banyaklah bahwa kegiatan kementerian dan Kota Malang ini terutama diperuntukkan buat adik-adik disabilitas, sehingga keinginan kita bersama bahwa APBD untuk rakyat, APBN juga untuk rakyat itu betul-betul bisa kita terapkan. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti setelah ini mohon izin sekali, ini acara kedua saya. Masih ada 4 acara lagi yang harus saya ikuti, sehingga nanti saya undur diri setelah pembukaan. Diskusinya nanti didampingi oleh yang tidak kalah menariknya dari saya. Yang jelas dari wajah memang lebih menarik Pak Amitia ya. Tapi banyak yang kecelek. Pak Amitia nih anaknya sudah dewasa juga, bukan remaja lagi, sudah 18 atau 19 tahun hampir 19 tahun anak pertamanya. Anak keduanya sudah SMA kelas 3 anaknya Pak. Banyak yang kecelek, beliau ini milenial, tapi pernah milenial yang jelas ya. Jadi nanti silakan Mbak Mia mengikuti ini, bagian dari DPRD hadir di acara ini. Sekali lagi kami mengapresiasi. Monggo setelah mungkin beracara di sini sudah 2 ruangan, nanti tinggal ke ruang paripurna. Mau tampil apa lagi di situ, monggo, khusus buat acara hiburan khusus nanti ya, tampilan kesenian, tampilan apapun, fashion khusus disabilitas kita laksanakan di ruang paripurna, sehingga kita harapkan adik-adik ini merasa diwadahi kreasinya maupun keahliannya, talentanya, sehingga kita harapkan betul-betul gedung DPRD ini
bisa untuk semua lapisan masyarakat. Di ruangan ini kita sering membahas hal-hal yang penting terkait APBD. Yang 4 kursi bertanda ada batiknya itu Bu Rika, nah itu untuk pimpinan Banggar. Tapi adik 2 itu calon pimpinan. Ya, itu pimpinan, kanan kirinya anggota Banggar, di depan ini TAPD semua. Di depan Pak Guntur ini kepala dinas, yang kepala di tengah itu kepala TAPD, Sekda di situ duduknya. Jadi ini kita berikan supaya jenengan merasakan aura pembahasan kita. Ya. Ini adalah yang kita harapkan. Terutama saya meyakini setiap acara pasti ada doanya. Kita nanti minta doa juga. Semoga 45 orang dewan ini bisa menyelesaikan tugas sampai akhir di tanggal 24 Agustus 2024. Gak terasa Bu, besok sudah mau kampanye lagi. Padahal rasanya baru kemarin saya dilantik. Ya, jadi memang waktu itu terus berlari sampai kita lupa kadang-kadang besok sudah kampanye lagi. Saya mohon doanya semoga 45 dewan ini mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan minta doa juga supaya terpilih. Bagian di Lowokwaru saya nomor 1 dari Lowokwaru. Dan Bu Amidia ini nomor 1 dari Gedung Kanta. Ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan di sini, sedikit kampanye karena sudah boleh kampanye karena kami sudah mendaftar. Demikian dari saya. Sekali lagi saya mohon izin setelah ini tidak mengurangi rasa hormat saya meninggalkan acara ini karena saya sudah ditunggu dari tadi terus supaya saya lentak-lenting aja untuk segera saya menghadiri itu. Saya langsung buka acara resmi dengan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Om Abigenam Astu Namo Sidang. Acara Innovation for Sustainability dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga sukses. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di sini. Tempoh hari ada yang sudah pernah kita ketemu ya. Itu waktu saya bulan apa itu? Februari ya, itu ke Malang. Jadi sebelum nanti kita berlanjut ke proyek yang selanjutnya, ya, di mana di sini saya mengangkat tentang inklusivitas disabilitas ya. Jadi saya ingin teman-teman itu nanti juga akan setara dengan artisan batik lainnya, gitu, ya, gitu. Jadi di sini tema saya adalah merubah fashion untuk keberlanjutan. Jadi kenapa sih penting tema keberlanjutan itu? Karena teman-teman semua di sini kan kebanyakan Gen Z ya.
Gen Z ya, generasi Z, ya generasi Z ya kebanyakan di sini ya gitu. Jadi kita gitu yang berada di industri fashion perlu sekali gitu, maksudnya kontribusi dari teman-teman ya generasi Z ini untuk melanjutkan gitu loh, maksudnya ke depannya yang boleh dibilang lebih ramah lingkungan ya, terus juga secara yang lain-lainnya juga lebih baik ke depannya untuk menjaga bumi kita ya. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Ibu Yunita ya sekilas ya tentang saya. Memang profilnya saya lebih banyak menerima award dari penghargaan dari negara Australia ya gitu. Nah, jadi di sini tapi tidak berarti hanya fokus di sana aja. Saya juga ada beberapa juga pernah kolaborasi dengan teman-teman industri lainnya yang berada di Belanda ya, juga ada yang di Amerika ya, gitu seperti itu. Oke. Saya asalnya dari Jakarta ya, jadi saya lahir sebetulnya dari Jakarta, besar dari Jakarta, tapi saya kerjanya di Surabaya gitu. Jadi di Surabaya pernah saya menjadi dosen di Universitas Ciputra Surabaya. Nah, ini beberapa portfolio saya ya. Nah, jadi di sini ada yang sebelah kiri atas itu saya bekerja sama dengan pelaku industri di Belanda ya. Lalu juga saya beberapa kali mendanani selebriti ya. Jadi ada Ayu Sita ya, terus juga ada membuat kostum film untuk Melbourne Rewind ya, kostum film Melbourne Rewind, terus juga ada untuk BCL ya, surat kecil untuk Tuhan ya gitu. Nah, jadi ini ada beberapa. Nah, saya juga tergabung menjadi member ya di UCRF ya, yaitu kayak semacam perkumpulan peneliti ya seluruh dunia ya, untuk khususnya untuk fashion ya. Nah, ini saya setelkan sedikit, ini nggak ada suaranya, jadi saya cuma ingin teman-teman lihat gambarnya aja. Bentar, ini agak susah. Sudah terbiasa membuka Google ya, gitu, website Google ya, gitu. Nah, di sana Google itu ada yang namanya Google Earth ya, Google untuk kayak semacam mereka itu merekam ya jejak bumi itu dari tahun ke tahun. Nah, ini ya yang ditampilkan itu dari tahun 1984. Waktu itu saya umur berapa ya? Gitu, saya lahir tahun 77. Jadi udah lama sekali ya, bahkan teman-teman juga belum lahir ya, belum ada ya gitu. Nah, itu kelihatan banget di sana bahwa bumi kita itu semakin padat ya, semakin banyaknya boleh dibilang pengerusakan lingkungan ya, dan juga semakin boleh dibilang tanda kutip sakit ya bumi sebenarnya. Ozon menipis, danau itu mengering dan lain-lain dibandingkan dari tahun 84 ya. Jadi ini ditunjukkan di sini dari berbagai negara ya, gitu, dari berbagai negara dari tahun 84 ya. Terus gitu ya direkam sampai tahun 2014 kalau tidak salah, atau 2022 gitu. Jadi dibilang bumi itu kan isinya kita ya, kita kan perlu di sini untuk mendapat kelayakan hidup ya yang baik. Jadi maksudnya dengan adanya hijaunya bumi dan lain-lain gitu. Tapi di sini kita lihat aja dari tahun 84 itu banyak hijaunya, tahun 2020 kayak ini pulau ya kerendam
ya. Jadi semakin kesini semakin rendang, ya. Satu seperti di Dubai, ya, ini di apa namanya, di Arab ya, gitu. Jadi yang tadinya kosong, ya, banyak. Nah ini danau jadi kering, ya, dia udah nggak ada danau, gitu, ya. Nah jadi di sini sebetulnya manusia tuh kita punya pilihan, ya, untuk maksudnya mulai peduli kepada bumi kita, gitu. Ini juga di Greenland, ya, esnya udah mencair banyak, ya. Jadi makanya kenapa permukaan air laut itu tinggi, ya, karena banyak itu cair, ya, dari apa, Antartika dan lain-lain itu, karena dia glasiernya itu mencair, gitu, ya. Nah kita lihat di sini kan dunia kita berubah. Nah kita sebagai manusia yang masih berada di bumi ini, kita wajib gitu untuk maksudnya melestarikannya gitu, karena perjalanan kita masih panjang gitu sebenarnya. Kita kan nggak tahu ya kapan selesainya, ya gitu. Nah, seperti itu. Balik lagi ke materi. Selain kita lihat bumi kita seperti itu, kita juga melihat, ya, gitu. Kita harus melihat bahwa kita itu kembali ke masa kecil kita, yang dimana mungkin kita bisa bermain dengan nyaman, ya. Juga kita juga bisa tanpa polusi dan lain-lain di sana, ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini kan ada yang main apa itu namanya permainannya, ya. Engklek, ya. Terus ada layangan, ada yang main mobil-mobilan kayu, gitu, ya. Nah itu apa namanya, kalau kita kembali ke masa kecil kita kembali ke Ibu Pertiwi. Jadi ini kan mainan-mainan khas Indonesia ya, gitu. Jadi kita harus cintai negara kita juga, gitu, seperti itu. Jadi apa yang kita bisa angkat dari Indonesia, ya, seperti itu. Indonesia itu kan kaya ya, seni budayanya banyak sekali. Nah kita lihat di sini, ini bumi yang sekarang, ya, gitu. Bumi yang sekarang, Indonesia yang sekarang. Nah ini beberapa saya ambil gambarnya tuh Indonesia itu, jadi bukan di luar negeri ya, gitu. Bayangkan ya sampahnya segitu banyak, ya, yang dimana itu tidak bisa ada yang bisa di apa namanya, ada yang bisa di ada yang bisa didaur ulang, ya, ada yang nggak bisa. Nah, kasihan bapak sampahnya itu, gitu. Kalau misalkan dia harus memilah-milah, gitu, ya. Jadi sekarang mungkin teman-teman lumayan familiar ya, kalau misalkan kita mau buang sampah itu kan ada ya. Ini kertas, ini plastik, ini apa gitu misalnya dipisah gitu. Nah itu kegunaannya nanti untuk daur ulang. Ya daur ulang itu ya sebetulnya tuh bisa untuk produk fashion lagi nanti gitu ya. Atau mungkin produk yang lain gitu ya. Ya tentu saja itu nanti akan dibersihkan, diolah lagi gitu ya. Jadi ada orang yang berpikir loh kok sampah dipakai lagi buat kita, bukan itu kotor. Enggak, tapi melalui proses daur ulang juga, gitu, ya. Nah di sini selain sampah, ya, juga ada ini limbah cair, ya. Limbah cair itu enggak cuma pembuangan, misalkan ada pabrik garment, ya, atau pabrik apa namanya tekstil, ya, pewarnaannya ya, sintetis itu ke laut, dibuang ke laut atau ke sungai. Sungainya bisa tiba-tiba warnanya jingga misalnya gitu ya. Itu enggak cuma gitu aja, tapi juga ada sampah di sana. Ya, terus juga mohon maaf ya, kotoran manusia itu juga gitu. Ya, jadi karena kita juga butuh air bersih ya, selain maksudnya
juga dari limbah dari limbah cair dari pabrik-pabrik ya, gitu, pabrik yang dari industri fashion ya. Nah ini kalau dilihat di sini polusi udara itu cukup ya besar juga. Jadi sebetulnya boleh dilihat itu limbah itu ada 3 macam, ada limbah padat, ada limbah cair, lalu ada limbah gas ya. Itu yang perlu yang perlu kita pikirkan gitu ke sana. Nah limbah gas ada apa aja, dari kendaraan bermotor ya, karbon emisi ya, terus juga ada dari pabrik ya, pembuangan gas dari pabrik ya, itu macam-macam di sana ya. Nah tapi untungnya di sini pas saya lihat ya, kok hebat ya, Jawa Timur 9% polusi. Yang paling besar ya memang ibu kota ya, DKI Jakarta, karena semua orang ngumpul di sana ya memang gitu. Nah jadi solusinya apa sebetulnya kita inginnya ya, adalah solusinya ada kita harus less pollution ya, jadi dikurangi gitu loh istilahnya semuanya. Kalau memang diselesaikan itu tidak bisa ya, karena itu sulit ya gitu, karena kan manusia hidup ya otomatis akan mengeluarkan sampah lagi, tapi bagaimana kita bisa mengakomodir si sampah itu tersebut, si limbah-limbah itu tersebut ya. Nah fashion ya adalah industri yang kedua penyumbang limbah terbesar di dunia. Jadi nggak hanya di Indonesia saja ya, tapi di dunia ya. Nah di dunia itu ya kalau misalkan bisa kita lihat ya, itu menggunakan air yang paling banyak juga industri fashion ya. Terus juga mengeluarkan global carbon emisi ya, jadi emisi karbonnya itu juga besar ya. Dan nggak cuma hanya itu aja ya, pemberdayaan pekerjanya juga ya. Jadi fashion itu kan, industri fashion itu kan banyak ya, ada industri tekstil dan garment yang dimana itu pekerjanya mayoritas kita boleh bilang adalah perempuan. Jadi di sini ya ditulis 80% dari rantai pasokan itu adalah wanita ya, perempuan ya. Yang dimana mereka kalau kita lihat ya, kalau di China misalnya itu, kalau di Indonesia itu saya lihat masih lebih sangat baik ya. Jadi tidak sampai kita seperti di negara lain, seperti di China ya, di Cina ya, atau di Bangladesh ya. Itu bisa misalkan si ibunya gitu, anaknya ditaruh di lantai, ibunya kerja di pabrik gitu ya. Jadi kesejahteraannya itu tidak ada di sana ya gitu. Lalu lingkungan kerjanya juga tidak mumpuni ya, jadi nggak bersih, nggak nyaman ya juga ya gitu. Jadi itu banyak permasalahan di sana di industri fashion seperti itu. Nah kalau di industri fashion kita bisa lihat ya, untuk limbahnya ya, tadi kan saya udah sebutin ya, ada limbah padat, cair, gas ya. Tapi sebetulnya di sini kalau industri fashion itu yang highlight sebetulnya itu adalah di carbon footprint itu. Jadi misalkan kita itu harus mengurangi kirim-kiriman sebetulnya ya. Jadi memang seperti marketplace itu kan memberikan solusi buat kita ya gitu. Marketplace itu jadi maksudnya seperti kayak Tokopedia dan yang lain. Jadi kalau kita mau belanja kan gampang ya, tinggal klik gitu. Nah tanpa disadari ya, itu menimbulkan carbon footprint. Jadi maksudnya dengan orang-orang mengirim itu ya, jadi kan naik motor ya, nah belum tentu bahan bakarnya itu ramah lingkungan kan gitu. Atau misalnya pesawat ya, belum tentu ngirim-ngirim ya, itu juga bahan bakarnya juga ramah lingkungan gitu ya. Jadi melihat carbon footprint dari sana. Lalu limbah tekstil ya, kalau di pabrik tekstil ya, itu banyak yang misalkan sisa-sisa itu dibuang begitu aja ya ke tempat sampah tanpa didaur ulang ya. Karena mengapa? Karena misalnya proses daur ulang itu bayar lagi kan gitu ya, bayar lagi,
ada biaya lagi seperti itu. Banyak pabrik yang nggak mau seperti itu, ya. Dan selain sisa-sisanya itu juga masuk sisa-sisanya ke sungai, limbah cairnya itu. Yang tadi saya bilang, jadi tiba-tiba sungainya jadi jingga, tiba-tiba sungainya itu jadi merah misalnya, ya. Itu terjadi sungguh-sungguh teman-teman. Kayak misalkan di Jawa Tengah, ya. Itu Sungai Bengawan Solo ya, gitu. Itu tuh juga sempat tercemar, ya, gitu. Jadi tiba-tiba ada pembuangan dari limbah batik, ya, gitu. Nah, di Bandung juga begitu, sama, ya. Tiba-tiba sungainya juga warnanya jadi berubah, ya. Nah, ini hubungannya itu adalah ke ke polusi air, ya, polusi air, ya. Karena kan air itu kan sumber, jadi kita mandi pakai air itu, minum pakai air itu, gitu ya. Kalau sungainya tercemar atau sumber airnya itu tercemar, itu membahayakan hidup kita, ya, juga. Nah ini, jadi ini fakta ya, fakta di sini. Jadi limbah tekstil dan fashion di Indonesia, ya, memberikan fakta. Ini saya ambil dari websitenya Waste for Change, ya. Waste for Change itu kayak semacam ya, dutanya itu adalah Luna Maya. Nah, ada yang tahu ya Luna Maya. Jadi dutanya itu adalah Luna Maya, ya. Nah, jadi di sini menurut penelitian dari Waste for Change itu, jadi industri tekstil menyumbangkan polusi air dan gas emisi terbanyak di Indonesia loh ini, ya, setelah industri perminyakan, ya. Kemudian banyaknya pakaian yang diproduksi setiap tahun, ya, jadi menghasilkan 1 juta ton limbah tekstil di lingkungan. Kenapa kok bisa gitu? Bajunya dibuang, jadi itu nggak laku, entah itu nggak laku, ya, nggak ada yang beli maksudnya, ya, jadi main dibuang aja, gitu. Atau sisa-sisa dari kainnya, gitu, dibuang aja, gitu ya, ke ke pembuangan. Nah, terus sekitar 1000 pabrik garment, ya, membuang sisa bahan kimia hasil produksi pakaian ke sungai, ya. Jadi Citarum di Bandung yang tadi saya bilang, tiba-tiba sungai di Bandung warnanya jadi merah misalnya, gitu ya, gitu. Ini fakta ya, gitu. Nah, terus kemudian di tahun 2020 ini barusan ya, gitu. Jadi ada 57% sampah itu adalah limbah tekstil, ya. Limbah tekstil itu bisa sisa kain atau pakaian yang dibuang, ya, atau pakaian yang nggak terjual dibuang. Jadi misalnya kita pakai baju, kita udah nggak suka sama baju itu lagi, udah kita buang aja ke tong sampah. Kan kita mikirnya beres ya, gitu. Udah selesai, gitu. Tapi ya itu tanpa kita sadari itu merusak lingkungan sebetulnya. Karena yang bapak sampahnya itu nggak ngerti itu mau didaur ulang kemana, gitu maksudnya, ya, gitu. Otomatis ya dionggokin aja di sana, gitu. Lalu, nah, mungkin teman-teman pernah dengar fast fashion, gitu. Nah, fast fashion itu, ya, siklus produksinya itu sangat cepat sekali, ya, gitu. Jadi bisa 2 minggu sekali keluar koleksi baru, gitu, ya. Nah, itu juga sama, gitu, menimbulkan limbah, ya. Karena apa? Ya, karena tuh banyak baju yang misalnya udah sampai diskon 70%, nggak ada yang mau beli, ya itu dibuang, gitu, ya, pada akhirnya. Nah, terus sekitar 25% masyarakat kita di Indonesia, ya, dewasa, membuang setidaknya 10 atau lebih pakaian per tahun, yaitu karena kita merasa sudah tidak butuh, sudah tidak mau, atau mungkin sudah robek, misalnya, ya, gitu, ya. Misalnya kita punya celana, udah bolong nih, gitu, ya. Nah, itu biasanya orang tuh langsung mikir, udah buang aja, gitu. Tapi bagi kita itu masih bisa diperbaiki, ya. Jadi kita lihat gitu rusaknya seberapa. Kalau misalnya rusaknya tuh masif, ya banyak gitu istilahnya, udah nggak bisa lagi dibenerin, ya harus didaur ulang. Sekarang di Indonesia ada, gitu, khusus pakaian-pakaian yang udah rusak, paling enggak 80% ya rusak, ya, itu bisa didaur ulang. Jadi
istilahnya itu nanti bisa jadi serat baru gitu ya, serat tekstil baru. Nah kalau misalkan masih bolongnya masih kita bisa akomodir gitu misalkan, nah itu biasanya kita bisa tambahin pakai patch, tempelan gitu misalnya, atau mungkin dijahit, atau mungkin gunting, potong, desain kembali jadi supaya kita bisa pakai lagi gitu ya. Jadi kita memperpanjang umur si pakaian tersebut daripada dibuang maksudnya. Nah ini dampak dari fast fashion ya, dan limbah fashion ya. Jadi ini brand-brandnya ya, fast fashion ya, itu yang kebanyakan orang beli ya memang gitu. Nah kenapa di bawah ini saya kasih gambarnya? Karena fast fashion itu mereka mempekerjakan anak-anak jadi di bawah umur gitu ya, yang dimana itu tidak boleh ya, ada hukumnya soalnya kalau mempekerjakan anak-anak secara ilegal di bawah umur gitu ya. Tapi mereka itu ada ternyata, dan itu kebanyakan di Bangladesh, di India, di Cina ya. Nah lalu kesejahteraan mereka juga tidak diperhatikan ya. Sebelah kanan itu gedung Rana Plaza itu roboh waktu tahun 2013 ya, tahun 2013 itu lokasinya di Bangladesh ya. Jadi itu sekitar 1.000 lebih pekerja fashion di sana meninggal ya, meninggal dunia ya. Nah itu mayoritas perempuan dan remaja gitu ya, karena mereka kalau di Bangladesh mereka berpikir itu sudah tidak tahu mau kerja apa lagi, jadi seperti kayak berputar. Jadi misalnya orang tuanya pekerja fashion gitu maksudnya ya, nah otomatis turunannya, anaknya ya gitu, atau mungkin turunannya lagi gitu, itu pasti kerjanya sama. Dan pas kebetulan yang meninggal mayoritas itu adalah remaja perempuan gitu. Nah ini bukti juga fakta ya dari dampak lingkungan dari fast fashion ya. Nah jadi baju ya, kain ya, atau baju atau kain yang mengandung serat seperti polyester, nilon, itu menghasilkan limbah plastik sebetulnya tanpa disadari, dan itu mempengaruhi ke laut. Jadi misalnya gini, misalnya teman-teman cuci baju ya, nah bajunya itu misalkan ini ya dari serat polyester atau serat nilon misalnya gitu. Nah waktu dicuci baju airnya kan dibuang ke saluran pembuangan ya gitu. Nah tanpa kita sadari ya, ke saluran pembuangannya itu mencemari sudah sumber air kita gitu ya. Jadi makanya kenapa sekarang banyak dari industri fashion ya itu yang mengangkat keberlanjutan, kita mendorong untuk menggunakan serat alam gitu, atau misalkan perpaduan serat alam dengan serat buatan tapi yang ramah lingkungan gitu ya. Nah misalnya contoh sebelah kanan ya, dari si pekerja fashion, fast fashion ya, dia itu dibayar satu baju misalnya 5.000, jahit satu baju 5.000 misalnya gitu ya. Tapi baju yang dia jahit 5.000 itu dijual di toko fast fashion itu seharga 500.000. Nah ya, jadi nggak cuma dampak dari lingkungan aja, tapi dampak dari untuk ke pekerja-pekerjanya juga ya. Selain yang tadi itu juga mempekerjakan anak-anak ya, tapi kesejahteraan walaupun bukan anak-anak ya, kesejahteraannya juga nggak ada gitu ya. Ini yang perlu kita angkat ya. Nah ini mengapa praktik berlanjutan ya untuk fashion dan tekstil itu kita perlukan ya, karena kita harus punya solusi dari beberapa masalah ini ya. Jadi misalnya yang pertama, berlimpahnya limbah padat dari pabrik tekstil dan garment ya. Solusinya apa ya? Ada beberapa yang sudah bisa membantu untuk mendaur ulang ya.
Nah, terus kemudian limbah cair yang mengganggu kesehatan dan lingkungan. Lalu kemudian pakaian baru yang tidak terjual, pakaian bekas, ya, rusak dibuang begitu aja ke pembuangan sampah. Lalu kemudian masalah etika yang mendesak untuk rantai pasokan, ya. Kalau di Indonesia itu masih tidak terlalu besar masalahnya, ya. Kalau di luar tuh udah sangat fatal, ya, masalah etika yang tadi gitu. Jadi kesejahteraan pekerja, tiba-tiba pekerjanya meninggal, gedungnya itu enggak di apa istilahnya, di gedung yang mereka bekerja itu tidak diperbaiki misalnya, jadi keamanannya tidak ada gitu, ya. Nah, terus kemudian adanya, berikutnya kalau di Indonesia, karena kita kan banyak seni dan budaya, otomatis kita kan banyak buatan tangan, ya. Jadi ada pria, ada batik, ya, ada tenun, otomatis itu semua buatan tangan, ya, gitu. Nah, karena orang-orang itu berpikir yang produk buatan tangan itu tidak anggap mahal, maka konsumen itu kurang meminati itu, gitu. Ya, jadi makanya kenapa mereka itu beralih ke fast fashion, karena setiap 2 minggu sekali koleksi baru, dan itu koleksinya tuh sangat keren sekali, maksudnya tren, ya, masa kini, gitu, ya. Ya, masyarakat lebih memilih itu, ya, dengan harga yang masuk akal, ya. Satu atasan misalnya 500.000, ya, tapi dia pakai, bisa dia banggain, dia bisa keren gitu misalnya, ya, dibandingkan mungkin dia pakai satu atasan batik tulis harganya misalkan 2 juta gitu, ya, mundur teratur langsung gitu, ya. Nah, gara-gara itu hilangnya mata pencaharian dan pengembangan keahlian para batik, tenun, artisan, dan komunitas kerajinan tangan. Contoh yang saya taruh gambarnya di atas ini, itu adalah artisan tenun di Kabupaten Pasuruan, ya. Jadi di Kabupaten Pasuruan ada satu desa tenun yang dulu waktu tahun 90-an itu sangat-sangat terkenal, ya. Tapi karena hadirnya tenun mesin, ya, otomatis mereka udah nggak bisa banyak order lagi tenun ATDM, ya, yang pakai tangan itu, alat tenun bukan mesin, ya. Nah, ini dia mengerjakan apa? Kain pel, gitu. Demi maksudnya dia tetap hidup, ya, demi supaya dia itu bisa menafkahi keluarganya, ya. Jadi bikin kain pel, bayangin, daripada bikin kain pel kan bisa bikin kain tenun yang sangat bagus, ya, sebenarnya, ya, seperti itu, ya. Jadi kita mesti sama-sama mendukung para artisan kita, karena itu juga ada tuh di kayak semacam kan saya juga member di yang tadi saya sebut, ya, peneliti di luar negeri, ya, peneliti fashion di luar negeri. Itu kayak kita tuh punya kayak semacam janji gitu, seperti itu masuk di sana untuk kita bisa mengangkat, ya, artisan kita gitu, karena itu kaitannya dengan budaya, melestarikan budaya, ya, gitu. Nah, kalau di sini bagaimana kita bisa membantu, ya, bagaimana kita bisa membantu? Yang paling penting kita harus menerima informasi yang benar dulu, gitu, tentang industri fashion, ya, maksudnya tentang yang negatif, ya, di industri fashion. Lalu juga kita harus tahu yang betul dulu tentang keberlanjutan fashion. Dari informasi yang betul yang kita terima, ya, baru kita mendapatkan pengetahuan, ya. Dari pengetahuan itu kita mulai membuat kayak semacam pemikiran baru di diri kita juga sendiri. Apa yang kita ingin lakukan, ya, untuk mendukung ini, gitu. Nah, dengan demikian dari pemikiran menjadi suatu gerakan, ya, di mana kita di industri fashion Indonesia sudah mulai banyak, ya, pelaku industri keberlanjutan fashion, ya. Entah itu kita mendukung untuk daur ulang, ya, atau kita sebut juga recycle, atau jadi semacam upcycle yang tadi saya bilang. Jadi misalkan celana robek gitu, tapi bisa perbaiki lagi, jadi supaya
umur si pakaian tersebut bisa lebih panjang gitu istilah, jadi nggak dibuang gitu ya, itu upcycle ya. Nah dari sana ya kita bisa nih jadi punya pemikiran atau kita sebut juga mindset ya gitu, apa aja yang kita mau bantu di sini. Jadi kalau di UNESCO ya, dia kan ada 17 itu Sustainable Development Goals ya, SDG ya. Nah itu kita bisa itu mau yang mana itu masuk ke sana. Nah ini kalau misalnya dibilang keberlanjutan fashion itu mahal, keberlanjutan fashion itu nggak ada yang ngelakuin gitu, nggak laku gitu misalnya, nggak juga gitu ya. Kalau kita nggak mulai kapan lagi gitu. Nah industrinya di sini ternyata sudah berjalan. Memang di luar negeri itu banyak pelopornya ya. Kalau Indonesia itu baru mulai, benar-benar mulai itu tahun 2015 ya. Lalu kemudian di tahun 2019 ya baru mulai banyak pergerakannya di sana. Karena dari pemerintah Indonesia sendiri itu mencanangkan ya untuk yang program dari SDG dari UNESCO itu gitu ya. Nah jadi di sini ada beberapa anak-anak muda, jadi mereka udah mulai berpikir, oh iya kita harus mikirin gitu, maksudnya lingkungan kita, bumi kita ya gitu, ke selanjutnya itu bagaimana. Jadi ada anak-anak muda yang sekarang itu sudah mulai beli barang-barang yang memang produk ya yang dihasilkan oleh keberlanjutan industri, keberlanjutan fashion. Ada beberapa misalkan bilang 60% bilang keberlanjutan itu penting ya. Jadi memang ini harus selalu dibudayakan ya, harus selalu diinformasikan terus. Jadi supaya semakin banyak masyarakat yang bisa sadar dan tahu. Nah, ini mengangkat keberlanjutan fashion di sini ya. Jadi keberlanjutan fashion kalau kita lihat di sini itu kan ada 3 pilar ya, gitu ya. Pilar itu kan ada apa? Ada lingkungan, ada sosial, ada ekonomi ya di sana. Nah, dengan 3 pilar tersebut itu harus imbang. Kalau nggak imbang, timpang, nggak bisa jadi itu yang namanya keberlanjutan ya gitu. Nah terus kemudian apa yang kita bisa lakukan ya untuk mendukung gerakan keberlanjutan fashion ini ya. Ini sebetulnya ada 7 bentuk ya, jadi kita bisa pilih sebetulnya. Jadi misalnya nomor 1 gitu, kita ingin maksudnya sebagai pelaku industri fashion kita hanya ingin membuat pakaian itu ya, mendesain pakaian atau menjual pakaian yang berdasarkan pesanan gitu ya. Jadi nggak bakalan ada penumpukan pakaian yang nggak dibutuhkan kan gitu, karena kan berdasarkan pesanan ya. Terus yang kedua ya, misalkan hanya menggunakan serat alam misalnya, jadi kita balik ke lingkungan ya, green ya, hijau ya. Nah terus juga kita mendesain, kalau khusus fashion designer ya gitu, designer fashion ya, kita mendesain pakaian yang berkualitas tinggi. Jadi kalau dipakai itu mungkin rentang pakainya bisa sampai 10-15 tahun ya gitu. Dan desainnya itu juga bisa lama, jadi bukan yang tren seperti kayak Coca-Cola ya, soda naik sebentar hilang gitu ya. Nah terus kemudian apalagi kita ingin mendukung misalkan rantai pasokan secara etis ya. Salah satunya ini adalah dengan misalkan kami gitu, pelaku industri fashion, mendukung teman-teman ya gitu ya, teman-teman yang artisan batik disabilitas atau mungkin pemberdayaan perempuan gitu, seperti itu ya. Dan kita juga harus memperlakukan yang adil ya. Jadi contoh nih, misalnya saya punya klien ya, ingin jahit baju batik misalnya gitu, saya pasti akan kenalin ya ke artisan batik yang saya tahu, yang saya sudah bimbing ya. Misalnya dari artisan batik misalnya batik tulis ya gitu, dari untuk pesanan klien saya, misalnya customer saya gitu,
si artisannya bilang, ini kain 2,5 meter Bu, harganya itu adalah 800.000. Bayar saya, gitu. Nggak saya tawar, enggak lah Bu, saya kurangin diskon deh 20%, enggak, gitu. Karena saya tahu prosesnya batik itu seperti apa. Lalu juga batik yang dihasilkan itu menggunakan pewarna alam, gitu. Pewarna alam itu nggak gampang, soalnya susah, ya, gitu. Untuk menghasilkan warna yang tepat, ya, gitu. Nah, jadi salah satunya itu adalah fair dan ethical itu yaitu, jadi kita harus adil, ya, perdagangan yang adil, ya. Jadi kita charge ke customer juga adil, nggak kemahalan gitu istilahnya, ya kan. Tapi kita juga istilahnya membayar artisannya juga sesuai gitu dengan jerih payahnya dia. Lalu kemudian yang berikutnya, memperbaiki, mendesain kembali, mendaur ulang kembali. Yang tadi udah saya jelasin, ya, gitu. Intinya itu adalah memperpanjang umur, ya, apapun produk fashion, pakaian, tas, sepatu, seperti itu, ya, aksesoris misalnya, ya. Nah, terus selain itu juga kita udah mulai ada tren nih di Indonesia, itu adalah menyewa pakaian, gitu. Jadi misalnya saya punya pakaian yang bagus, ya, mereknya desainer misalnya gitu, saya udah nggak mau pakai lagi, ya, saya jual, ya, ke tempat sewa, ya. Di tempat sewa itu baju tersebut disewakan untuk ke orang yang mau menyewa, ya. Nah, terus apalagi, ya, second hand and vintage. Biasanya kita kan punya nenek, ya, punya mama, ibu, ya, gitu, yang mungkin tahun 70-an punya fashionnya apa, 80-an punya fashionnya apa, produk fashionnya apa. Nah, itu bisa gitu loh, kita pinjam dong gitu, daripada mungkin disumbangkan, dibuang gitu, maksudnya kita pakai kembali gitu, ya. Jadi itu karena fashion itu terus berputar, ya, jadi dia balik lagi, ya, gitu. Tidak lekang masa, ya. Jadi ini yang teman-teman bisa pikirin, ya, kalau misalkan masuk ke keberlanjutan fashion, ada 7 bentuk ini, jadi mau masuk di mana, gitu. Nah, ini untuk teman-teman, ya. Jadi pentingnya generasi muda, generasi Z, ya, dan Alpha mungkin adik-adik kalian, ya, gitu, yang masih SD itu, mengangkat konsep keberlanjutan fashion, ya, di sini. Karena generasi Z ini, ya, sebenarnya kalau dibilang mereka tuh ingin gitu melihat bumi yang lebih baik, ya, melihat kondisi lingkungannya lebih baik, ya, gitu, menciptakan masa depan yang lebih baik, gitu. Nah, penelitian global, ya, menunjukkan bahwa 62% ya generasi Z itu memilih, ya, produk, ya, dari merek keberlanjutan, dan mereka bersedia untuk bayar lebih, gitu, ya, karena mereka tahu, gitu, karena mereka sudah banyak informasi, sudah dapat pengetahuan, ya, gitu. Nah, terus kemudian di Indonesia itu sendiri sampai 2023 Januari itu sudah mulai ada 209 pelaku usaha social entrepreneurship, ya. Jadi yang bergerak di bidang pengurangan penanganan sampah, ya, untuk daur ulang, gitu, dan lain-lain, ya, gitu. Nah, jadi generasi Z dan Alpha ini juga mereka peduli dengan lingkungan dan senang melakukan upcycling project, ya. Jadi yang tadi memperpanjang usia sebuah produk fashion. Nah, ini salah satunya, ya, contoh. Saya dengan mahasiswa saya di sini, kita juga punya mata kuliah keberlanjutan fashion, ya, di Universitas Ciputra, ya. Jadi ini mereka menghasilkan, yang sebelah kiri itu mereka buat produk fashion itu dari sisa kain tenun songket, ya, gitu. Jadi sisa-sisa kain tenun songket, kerjasama dengan salah satu artisan songket di Deli Serdang, ya, gitu. Nah, lalu yang ini, ya, mereka bikin kayak vest, ya, semacam rompi, ya, gitu. Nah, rompinya itu ukurannya dari S sampai XL bisa pakai itu,
gitu. Jadi kalau misalkan size-nya banyak, jadi berarti kan banyak yang harus dijual, ya kan, banyak yang harus diproduksi. Dan ini menggunakan apa sih namanya, pewarnaan indigo, biru, ya, biru indigo, ya. Nah, anak-anak ini ya dikasih kain, ya, oleh si pelaku industrinya itu, ya, ini salah satu pelaku industri yang terkenal di Jakarta, ya. Lalu sisanya mereka buat masker. Gitu. Jadi mereka usahakan supaya mahasiswa usahakan bahwa sisa kain itu tetap masih bisa dipakai, gitu, seperti itu. Nah, sebelah kanan mereka setelah sudah mendesain, mereka juga nulis di majalah ini, majalah dari Belgia, ya kalau nggak salah, Ecomogul itu. Mereka menulis di sana, ya, menceritakan tentang prosesnya, ya, yang menggunakan apa sih namanya, sisa kain tenun songket dari Serdang. Karena di sana itu juga memberdayakan perempuan, ya. Jadi artisan tenun itu kan mayoritas perempuan di sana. Nah, ini juga ada kiri itu mereka melakukan, ini masih mahasiswa ya, karya mahasiswa. Kiri itu mereka bekerja sama dengan pelaku industri fashion keberlanjutan yang lebih fokusnya ke ekoprint. Ya, gitu. Nah, yang sebelah kanan ini juga salah satu pelaku industri fashion keberlanjutan yang terkenal, ya, di Jakarta, namanya Sukacita. Ya, ini juga kerjasama dengan mahasiswa, ya, gitu. Ini sorry ada internet, ya, jadi saya nggak bisa putar videonya. Ini videonya, ya, jadi maksudnya mahasiswa membuat di sana pakaian juga dari sisa-sisa kain, ya, tapi bajunya itu apa ya, sekarang kan lagi tren ya, baju itu nggak ada gendernya, jadi bisa dipakai buat laki-laki, bisa dipakai buat perempuan, ya, seperti itu, ya. Jadi banyak hal yang baik di situ. Yang pertama, memberdayakan sisa-sisa kain, ya, limbah kain, ya, gitu. Yang kedua, ya, pakaian yang diproduksi, yang didesain itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, ya. Jadi tidak adanya kesenjangan gender, ya, boleh dibilang itu. Yang sebelah kiri itu, sorry videonya nggak bisa. Tuh. Sebelah kanan, ya, di sini itu apa namanya, juga sama temanya, ya. Jadi gender neutral, ya, namanya, gitu. Jadi netral, ya, kepada apa namanya, kesetaraan gender. Lalu kemudian itu juga dibuat dari pewarnaan indigo, ya. Jadi mereka itu pelaku industri keberlanjutan fashion, banyaknya itu kan mereka produksi kain, ya. Jadi mahasiswa itu yang lebih banyak untuk mendesain, ya, karena mereka itu arahnya kan lebih ke desain, ya. Nah, kalau ini, ya, kita mengangkat tema itu adalah ini, apa namanya, semuanya itu cantik. Jadi mau ukuran tubuhmu apa, ya, itu cantik, ya, gitu. Jadi nggak ada kesenjangan si kurus, si langsing atau si gemuk, gitu, nggak ada, nggak boleh itu, gitu, ya. Kalau di keberlanjutan fashion kita ngangkat tema itu juga, ya. Nah, ini menggunakan tapis Lampung kainnya, ya. Jadi mahasiswa ini menggunakan kain tapis Lampung. Dan ini juga ada yang boleh dibilang menggunakan sisa-sisa kain juga, ya, jadi sisa-sisa kain dari tapis Lampung. Nah, kalau dilihat Indonesia tuh banyak banget, ya, gitu, ya, tekstil, ya, kalau kita sebut itu wastra Nusantara, ya. Ada batik yang dengan pewarnaan alam, ya, ada tenun juga macam-macam. Kemudian juga batiknya kan juga macam-macam, ya, ada batik Jambi, ada batik Solo, ada batik Jawa Timur aja banyak, ya, hampir semuanya kita punya batik, ya, dengan beda-beda motif, beda-beda gaya, gitu, ya. Nah, terus kemudian juga di sini juga ternyata Indonesia juga punya karawo. Saya juga baru tahu kira-kira 3 tahun yang lalu. Karawo itu, jadi kalau misalkan apa sih namanya, teman-teman tahu mungkin apa ya, itu kayak semacam apa namanya, mungkin
kayak semacam kain yang lubang-lubang gitu, terus kita bikin, ya saya tahu bahasa Inggrisnya tapi Indonesianya nggak tahu soalnya. Jadi kita sebutnya itu cross stitch ya gitu. Jadi itu seperti cross stitch ya gitu, karawo itu. Jadi itu pengerjaannya itu bisa berbulan-bulan untuk satu kain gitu. Tapi hasilnya itu sangat indah sekali. Itu khasnya Gorontalo ya, dari Sulawesi. Nah, terus saya sendiri sebagai pelaku industri fashion, ya, sebagai fashion designer, ya, sebagai akademisi, ya, gitu. Bagaimana saya bisa memberikan kontribusi, ya, untuk industri fashion berkelanjutan. Nah, saya mengangkat 3 pilar yang tadi itu, ya. Pokoknya kemana-mana saya ngangkat 3 pilar itu. Jadi 3 pilar keberlanjutan itu harus ada, ya. Mendukung ekonomi, ya, mendukung sosial, mendukung lingkungan, ya. Nah, ya itu. Jadi banyak yang saya sudah lakukan ya sebenarnya. Jadi misalnya di kiri ini saya kerjasama dengan UMKM dari Kabupaten Pasuruan ya, mengangkat ini petani sutra eri. Ya, jadi Indonesia tuh punya sutra yang bagus ternyata, dan orang-orang di luar negeri itu banyak yang belum tahu, gitu, ya. Gitu. Jadi saya juga sedang mengangkat itu, ya. Jadi ada sutra eri. Nah, kenapa sutra eri beda dengan sutra yang lainnya? Kalau yang sutra eri, ya, kita nggak bunuh pupanya, gitu. Jadi si kepompongnya itu dia tetap bisa jadi kupu-kupu, ya. Jadi kita tidak membatasi keberlanjutan kehidupan hewan, ya, boleh dibilang ya, itu kan ulet termasuk hewan ya juga. Nah ini ya, jadi saya juga kalau setiap buat pakaian untuk fashion show ya, misalnya fashion show saya pakai kain-kain itu nggak pernah saya buang, sampai ada berapa kontainer itu. Akhirnya saya sumbangin ke kampus. Buat anak-anak, buat mahasiswa, beberapa itu saya sumbangin ke kampus. Oh, mereka mahasiswa senang banget dapat sisa kain, mereka bisa buat latihan, mereka bisa buat tugas, gitu, seperti itu, ya. Nah, terus selain itu, ya, ada beberapa yang saya masih bisa pakai, ya, untuk saya bisa wujudkan desain baru, gitu, ya. Jadi buat vest, yang misalnya vestnya bisa bolak-balik, ya. Dalamnya luarnya bisa dipakai ya gitu, bisa bikin ban pinggang ya, bisa bikin masker ya, bisa bikin dompet, bisa bikin bandana ya, macam-macam, scarf ya, seperti itu. Nah juga ini ceritanya saya tulis juga ya di majalah Garland ya untuk Australia gitu di sini. Jadi supaya dunia luar itu tahu tentang kita ya. Nah ini proyek yang tempoh hari waktu saya menerima skema dana hibah Australia ya. Jadi saya dan tim itu melatih 100 ya macam-macam sih. Jadi ada yang dari artisan batik, ada yang artisan tenun ya, ada yang penjahit ya, ada yang dia ibu rumah tangga, ada yang nggak kerja, jadi nggak bekerja ya gitu, karena kan kita harus mengangkat semua ya gitu. Nah ini itu ada mayoritas perempuan, ibu-ibu ya, tapi kita juga nggak boleh menghalangi kesetaraan gender ya. Jadi bapaknya ada 10 orang gitu ya, laki-lakinya ada. Nah ini di pelatihan ya, mereka juga di sini belajar. Jadi misalkan mereka punya sisa kain batik gitu, ya mereka belajar di sana supaya gimana bisa dikaryakan kembali sisa kain batiknya itu. Karena mereka kan ada misalkan yang perajin batik ya, gitu punya sisa-sisa gitu. Mereka bisa bikin kayak semacam ini, tempat sendok garpu ya, seperti itu ya. Jadi mereka udah paham gitu bagaimana untuk mengolah sisa limbah itu kembali. Terus juga ada yang belajar tentang ekoprint ya, jadi sesuai dengan minat mereka ya.
Nah ini di bawah, ini anak-anak muda dari Kabupaten Pasuruan yang belum pernah tahu bagaimana kalau saya itu buat karya dan karyanya itu di fashion show kan, ditampilkan. Nah, saya kasih kesempatan itu kepada mereka, ya. Jadi mereka belajar ya tempo hari di kampus, walaupun pendek ya, tapi lumayan. Mereka belajar mendesain, ya. Mereka belajar bikin pola, ya. Waktunya pendek memang, nggak panjang, kurang lebih sebulan, ya. Tapi itu banyak kita bantu juga, jadi supaya mewujudkan ya mimpi seperti itu, ya. Ya luar biasa, mereka senang sekali ya. Ini fashion show di Hotel Ciputra Hood ya di Surabaya. Jadi sana ada hadir konjen Australianya hadir ya juga gitu. Jadi beliau juga melihat ya. Dan konjen itu konsulat. Nah ini saya dapat lagi tahun tadi 2019 sampai 2020 dan saya kemudian dapat lagi itu tahun 2001 sampai 2022 ya. Jadi ini boleh bilang terusannya dari proyek yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan sudah tuh semua boleh ikut ya gitu. Yang penting konsepnya apa? Untuk memberikan apa sih pengetahuan dulu tentang keberlanjutan ya. Jadi nggak mesti harus dia itu apa namanya penenun atau misalnya perajin batik ya. Nah di sini ya fokusnya lebih ke artisan batik. Jadi waktu itu pas kita sedang pandemi ya, sedang masih pandemi, jadi kita dengan menggunakan sistem hybrid ya gitu. Jadi di sini offline ya, saya itu online ya dari Zoom. Nah di sini artisan batik mereka belajar ya menggunakan pewarnaan alam untuk batik-batiknya mereka, gitu. Jadi bagaimana prosesnya seperti itu. Lalu juga nggak hanya prosesnya, tapi limbahnya dibuang bagaimana? Karena pewarnaan alam misalkan dari sabut kelapa gitu, ya. Nah itu kan ada limbahnya, sisanya ya dari sabut kelapa itu. Nah itu gimana supaya limbahnya itu bisa dijadikan pupuk untuk tanaman, ya. Gitu. Jadi maksudnya balik lagi ke alam gitu ya. Jadi karena harus ramah lingkungan ya. Nah mereka juga belajar tentang itu ya. Nah ini juga ini sama ya seperti teman-teman kemarin ya menolet ya. Nah tapi bedanya di sini mereka menggunakan pewarnaan alam ya gitu. Nah ini juga prosesnya ada ibu-ibu yang mencanting juga ini dalam proses proyek ini. Karena mereka itu harus menghasilkan satu kain batik yang nantinya itu akan didesain oleh saya dan tim dan di fashion show kan ditampilkan di acara di Australia. Nah bahkan kita juga mendapatkan ini bimbingan ya dari salah satu fashion designer akademisi dari Australia ya, Miss Carla Vanlan ini ya dari Brisbane. Dia memberikan ini pengetahuan dan lain-lain tentang pasar di Australia itu seperti apa sih gitu ya. Dan juga dia membantu kurasi. Oh kalau motif ini kayaknya cocok boleh, kalau motif ini enggak gitu misalnya. Jadi artisan batik itu sebelum mereka menghasilkan kain yang asli ya, yang sebenarnya itu mereka harus bikin seperti seperti contoh dulu gitu, kecil gitu ya, contoh dulu untuk kita mentoring ya, untuk kita kita beri masukan seperti itu. Nah ini ada beberapa ya, ini yang akan ditampilkan nanti. Nah ini ditampilkan di event PayPal Melbourne Fashion Festival ya gitu. Jadi dijadikan baju ya ini. Total kemarin itu ada sekitar 12 ya gitu. 12 tampilan. Jadi satu tampilan satu begini ya. Jadi ada 12 kemarin. Ya gitu. Kita videokan lalu kemudian juga diliput oleh majalah Eko Magazine ya, majalah Eko itu. Jadi dari
kota New York, ya. Nah ini rencana untuk teman-teman ya ke depannya. Semoga kalian bisa semangat ya gitu. Dan mohon doanya juga ya untuk ke depannya ya. Nah ini perencanaannya untuk mengangkat batik topeng Malang ya dengan teman-teman ya artisan batik disabilitas ya, berwujud sustainable fashion yang akan berkolaborasi ya dengan seniman atau desainer dari Western Australia, jadi Australia Barat ya gitu, yang sebagai bentuk kerjasama antar sister city ya, karena kita dengan Western Australia, Australia Barat itu kita bersaudara ya, istilahnya seperti itu. Nah di sini saya melihat kemarin teman-teman itu banyak mempunyai ini apa namanya, banyak mempunyai apa kemampuan ya gitu. Misalnya klien siapa nih yang menggambar, saya foto itu, benar nggak? Siapa namanya? Angga ya. Angga itu saya foto lagi mendesain. Itu masih dikembangkan nanti ya, kemampuan mendesainnya gitu, mendesain motifnya ya. Nah terus ini kan ada siapa ini? Dimas sama Apas. Dimas ya. Dimas sama siapa? Ya itu kan udah bisa mencanting halus ya gitu ya. Nah gimana tantangannya supaya bisa mencanting lagi lebih halus lagi gitu, untuk berkompetisi dengan yang udah bagus ya gitu, karena udah bagus ini udah bisa gitu. Nah terus di sini apalagi gitu ya, saya lihat memang teman-teman masih menggunakan napol dan remasol. Itu memang nggak ada salahnya sebenarnya. Memang itu sebenarnya itu mengganggu lingkungan ya sebenarnya gitu. Tapi kalau kita lihat secara nyata, memang konsumen di Indonesia itu masih belum banyak yang mampu beli kalau pewarnaan alam, karena pewarnaan alam itu mahal ya. Tapi kita bisa mulai pelan-pelan mengedukasi pasar ya gitu. Jadi pasar kita harus edukasi pelan-pelan seperti itu. Karena bahan-bahan yang kita pakai juga di lingkungan kita kan, sekeliling kita. Jadi buah-buahan mungkin yang ada di Malang ya, daun-daunan yang ada di tempat kita juga ya, seperti itu. Selain mengangkat batiknya, kita juga mengangkat apa ya, pewarnaan alam yang kita ada sekeliling kita. Nah terus di sini saya juga melihat teman-teman itu sangat bahagia sekali bekerjanya kemarin waktu saya kunjungi itu ya. Jadi saya mau mengangkat di sini ya, lebih arahnya itu ke inklusif ya. Kalian harus bisa sama ya dengan artisan batik yang lain gitu. Nah di sini, jadi tujuannya di sini adalah pertama ya, memberikan kalian itu pengetahuan tentang keberlanjutan fashion ya, jadi praktik keberlanjutan fashionnya ya gitu. Lalu kemudian di sini ada pengembangan motif batik topeng dengan pewarnaan alam ya. Kenapa sih harus dikembangi? Nanti habis ini saya cerita ya. Nah terus kemudian di sini mencapai tujuan kesetaraan gender dan inklusivitas ya. Kesetaraan gender itu jadi maksudnya di sini adalah sekarang kan banyak yang orang berpikir kalau misalkan mencanting ya batik hanya perempuan yang halus bisa. Oh enggak, buktinya Dimas bisa gitu ya gitu. Nah terus apalagi misalnya kalau menggunakan batik cat itu hanya boleh laki-laki karena itu berat, atau menenun hanya boleh laki-laki, enggak. Jadi semuanya bisa ya, mau laki-laki perempuan itu. Yang penting itu memang fokusnya mau belajar di sana ya bisa, jadi harus setara ya. Nah ini beberapa apa namanya SDG ya, Sustainable Development Goals yang memang saya angkat di sini ya untuk proyek ini.
Nah ini ya, gitu, yang kemarin saya kunjungi. Nah ini kan batiknya teman-teman ya, gitu, batik topeng Malang. Nah ini masih menggunakan pewarna sintetis memang. Nah kalau menggunakan pewarnaan alam itu juga bisa, gitu. Dan kita tetap masih bisa mengangkat 7 tokoh ini ya ke batik tersebut. Bagaimana caranya dikembangkan? Ya, nah motif itu tidak bisa secara harafiah. Jadi misalkan topeng Panji, ya udah wajahnya Panji di sana secara harafiah semua sama gitu misalnya, ya. Nah kalau begitu boleh aja gitu. Tapi kan kita harus ngikutin ya. Maksudnya apa yang pasar itu mau gitu, apalagi kalau mau dibawa ke pasar global misalnya ya, bagaimana orang luar itu melihat gitu misalkan ya. Nah ini salah satu contoh, ini contoh pengembangan motif batik dan lainnya itu dari Sejauh Mata Memandang. Sejauh Mata Memandang itu salah satu merek fashion keberlanjutan yang sudah cukup sukses ya gitu. Nah di sini dia menggunakan ini apa, tema timun mas ya, yang sebelah kiri itu ya, temanya timun mas. Jadi di tengah ya itu motifnya kecil ya, ini untuk scarf ya. Lalu kemudian ada lagi yang mengecil mengeliling seperti itu ya. Seperti ini kan nggak ada repetisi ya, sama ya. Jadi ada pengembangan motif yang misalkan mau fokusnya di mana ya udah satu itu. Terus yang lain tinggal ditambahin kecil-kecilnya atau isen gitu misalnya seperti itu. Rekanan gitu misalnya, ini motif ayam ya, motif batik ayam. Nah ayamnya dibikin abstrak sama tanamannya gitu ya. Gitu. Jadi enggak secara harfiah kita tempel gambar ayam di situ gitu ya, gitu. Karena enggak kontemporer, enggak modern gitu. Kalau ini jauh lebih modern. Jadi kita mau masuk pasar mana aja misalnya, mau masuk pasar nasional bisa gitu, apalagi pasar global internasional bisa. Nah contoh misalkan penataan bisa seperti ini, seperti batik 3 negeri misalnya, seperti itu ya gitu. Jadi ada bunga-bunga ya ditata di sana. Mau taruh misalkan ada motif kendedes misalnya bisa, tapi kendedesnya di mana misalkan. Jadi nggak usah di repetitif ya, diulang semuanya satu kain gitu ya. Nah terus sebelah kanan ini adalah pewarnaan alam dengan menggunakan teknik indigo ya, indigo dye ya. Nah ini motif ular ini sebetulnya ya. Jadi kayak misalkan kita mau inspirasinya ular gitu misalnya, tapi nggak secara harfiah ular kita gambarkan di situ, gambar ular besar gitu ya kan, nggak begitu, karena nggak modern ya gitu. Nah di lain sisi lain yang ditampilkan di sini adalah sisiknya ular, sisik tubuhnya ular ya, dijadikan motif di sini ya dengan menggunakan pewarnaan indigo seperti itu ya. Nah rencananya ya, mohon doanya juga teman-teman ya, ini nanti kalau sudah jadi ya mau dipamerkan ke POT ya di Australia Barat ya, rencananya seperti itu gitu. Jadi supaya teman-teman itu bisa mendapat tempat juga di pasar global nanti gitu ya. Ini salah satu pemilik merek keberlanjutan fashion yang ada di POT Australia Barat gitu, Rupa Hos namanya gitu. Orang Indonesia itu ternyata gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf materinya panjang ya. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Kami berharap itu ya, kami bisa bersyukur kalau kami nanti bisa go internasional seperti apa yang sudah tadi disampaikan. Nah, pertanyaan kami, apa yang harus kami lakukan untuk kami bisa
mengikuti jejak Miss ya yang sudah disampaikan tadi, agar kami bisa paling tidak kita bisa go internasional seperti itu. Meskipun kami harus step by step untuk melangkah lebih lanjut ke yang akan kami inginkan seperti itu. Terus untuk kelanjutannya apa yang harus kami lakukan dan apa nanti program yang harus Miss berikan pada kami, dan kami akan menyesuaikan bagaimana apa yang harus kami lakukan ke depannya gitu. Terima kasih Miss. Lalu kemudian nanti ada seperti apa namanya, ada, karena ini kan melibatkan seniman dari Australia Barat ya, mungkin kita akan ke depannya melakukan Zoom seperti itu, gitu, dengan seniman tersebut ya, gitu. Nah nanti bisa diharapkan itu dalam satu kain batik itu ada cross cultural. Jadi maksudnya apa sih? Jadi perpaduan budaya ya, diantara budaya dari Kota Malang ya dengan budaya dari Australia Barat gitu. Jadi misalkan motifnya tuh dari khasnya Malang itu kan topeng ya gitu. Nah tuh cuman topengnya buatnya nanti bagaimana gitu. Nah nanti juga ada motif dari Australia Barat seperti itu ya. Nah itu nanti akan diolah ya untuk menjadi karya fashion yang bisa akan di fashion show-kan seperti itu ya. Jadi rencananya seperti itu. Nah untuk sementara memang saya sudah dapat link gitu untuk ke pemerintah Australia Barat ya. Cuman ini kayaknya mesti bertahap karena teman-teman ini pelatihannya juga akan bertahap ya gitu. Jadi akan jangkanya cukup panjang gitu. Akan berjangka panjang, jadi nggak jangkanya pendek gitu maksudnya ya. Itu aja sih yang saya bisa sampaikan. Pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan. Ada? Kalau tidak ada, saya sendiri yang tanya. Miss, tadi kan disampaikan bahwa kita tuh harus meminimalisir dampak-dampak dari kita membatik. Selama ini di sekolah kami merasa belum maksimal untuk bagaimana mencegah polusi itu, karena kami juga pakai warna sintetis, pembuangan kami juga ke got, tapi memang got itu cukup besar dan memang got untuk pembuangan. Nah, kira-kira di sekolah kami harus apa dulu nih langkah yang untuk mengurangi polusi paling tidak dari hal terkecil di sekolah dulu, supaya kami dan anak-anak itu bisa terlatih untuk tidak membuat polusi yang lebih besar lagi untuk dunia ini gitu. Bagaimana, Miss? Mungkin bisa diawali dari menggunakan pewarnaan alam, jadi latihan dengan seperti itu. Jadi menggunakan pewarnaan alam ya, lalu nanti bagaimana nanti si pewarnaan alamnya itu juga limbahnya itu juga bisa diatur, jadi supaya nggak dibuang ke got lagi. Walaupun maksudnya kalau limbah dari pewarnaan alam ini jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan sintetis gitu Bu. Gitu. Jadi selama ini benar-benar kita tergantung pada bahan-bahan yang sudah ada gitu. Untuk di sekolah, karena memang dari segi lomba, misalnya anak-anak ketika ada lomba itu warnanya ya ditentukan remasol gitu, terus bahan-bahan yang digunakan itu juga bahan-bahan yang selama ini tersedia praktis ada gitu, maksudnya seperti itu. Jadi memang pasti harus banyak menyesuaikan. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Jadi baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi materi dan tanya jawab ini akan ditutup. Kegiatan yang berlangsung pada hari ini adalah bentuk kerjasama dari pengrajin batik Kota Malang Raya dengan Universitas Ciputra. Nah, dalam hari ini akan mengangkat anak-anak disabilitas yang memiliki vokasi membatik untuk bisa go internasional. Di sini pesertanya terdiri dari perwakilan dari beberapa SLB Semarang Raya, kurang lebih 20 siswa, dan dibimbing oleh Miss Janet selaku dosen jurusan fashion di Universitas Ciputra, yang nantinya hasil dari pelatihan ini akan dibawa ke Australia, di mana kerjasama ini untuk terus mengangkat artisan sebagai keberlanjutan fashion yang tidak hanya membentuk
batik yang bersifat sintetis saja, tetapi juga yang baik untuk alam gitu. Jadi kita fokusnya, tujuannya adalah membatik dengan mengangkat tema kearifan lokal, akan tetapi ini untuk globalnya bermanfaat untuk alam, jadi memanfaatkan bahan-bahan alam seperti itu. Ya, saya di sini berada di gedung DPRD Kota Malang, ya, menyampaikan materi kepada para anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang mana mereka adalah artisan batik disabilitas yang bisa dikembangkan kemampuannya dan juga bisa mengikuti program yang nanti kami akan canangkan ke depannya untuk berkolaborasi dengan pihak dari luar negeri ya di sini. Ya, mereka mempunyai kemampuan yang secara individual yang bisa dikembangkan, misalkan mendesain motif batik, mencanting, ya, yang dimana itu nanti akan bisa setara ya dengan artisan batik yang lainnya. Di sini kami mengangkat ya dari tema disability inclusion dan juga kesetaraan gender. Seperti itu.